Vietnam merupakan negara agraris di kawasan Asia Tenggara yang berbatasan dengan Tiongkok dan Laos. Di negara inilah lahir seorang perempuan cantik bernama Ly Tan Van pada 5 Desember 1956. Tan Van merupakan anak kedua dari 8 bersaudara. Ayah Tan Van bekerja sebagai tukang drainase, sementara ibunya adalah seorang bidan. Karena kakak laki-lakinya meninggal, Tan Van menjadi anak tertua di keluarga tersebut. Sejak kecil Tan Van memiliki kepribadian yang dingin karena dianggap sulit diatur dan suka berdebat dengan anggota keluarga lain. Bahkan Tan Van suka memukuli hewan peliharaan keluarganya. Tan Van hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 12 sebelum akhirnya putus sekolah di tengah semester. Tahun 1975, di usia yang ke-19 tahun, Tan Van mendaftar di Military Medical School of Dentistry. Tak lama kemudian, dia ditangkap karena mencoba melintasi perbatasan secara ilegal dan kemudian dijatuhi hukuman 16 bulan penjara. Setelah dibebaskan, dia melakukan berbagai pekerjaan untuk mencari nafkah. Pada bulan Desember 1979, Tan Van ditangkap kembali karena menyamar sebagai kapten tentara dan dia dijatuhi hukuman beberapa bulan penjara. Kemudian pada bulan Maret 1990, lagi-lagi Tan Van ditangkap karena melakukan pemalsuan dan pencurian. Setelah dibebaskan, Tan Van bekerja dengan keluarga Chung sebagai pengasuh dan inilah awal petaka bagi keluarga Chung. Setelah kurang lebih 1 tahun ia bekerja pada keluarga Chung, pada tanggal 24 Oktober 1992, seluruh keluarga Chung harus dirawat di rumah sakit setelah makan mie ayam yang disiapkan oleh Tan Van. Setelah kejadian itu, istri Chung meninggal akibat keracunan. Anggota keluarga yang masih hidup menuduh Tan Van sengaja meracuni keluarga Chung dan meminta agar dilakukan otopsi di rumah sakit Chow Rei. Namun, setelah hasil otopsi keluar, didapatkan bahwa istri Chung meninggal karena mabuk. Dan akhirnya Tan Van dinyatakan tidak bersalah atas kematian istri Chung. Sebenarnya Tan Van sendiri sudah menikah sebanyak 2 kali. Pernikahan pertamanya dengan Nguyen Quang Mei terjadi pada tahun 1984. Mereka berdua dikaruniai oleh 2 anak. Kemudian pada tahun 1989, Nguyen Quang Mei dinyatakan meninggal karena penyebab yang dirahasiakan. 2 tahun kemudian Tan Van menikah lagi dengan seorang pria bernama Ly Van Min yang meninggal tiba-tiba di rumah sakit pada tahun 1992. Pada tahun 1997, Tan Van sempat bekerja di rumah sakit militer 7A di kota Ho Chi Minh. Namun pada tahun yang sama, Tan Van pindah bekerja di klinik gigi. Masih di tahun yang sama, Tan Van kemudian menikah lagi dengan Diu Dang Quang. Mereka berkenalan karena sama-sama bekerja di klinik gigi tempat Tan Van bekerja. Karena klinik gigi tersebut mengalami kebangkrutan, hal ini menyebabkan suami Tan Van terancam dipecat dari pekerjaannya. Mengetahui hal ini, pada Januari 1998, Tan Van mencampurkan segelas limun dengan sianida dan memberikannya kepada Ly, ibu pemilik klinik gigi tempat mereka bekerja. Setengah jam setelah Ibu Ly meminum limun tersebut, ia kehilangan kesadaran. Sesampainya di rumah sakit, Ibu Ly dinyatakan meninggal. Lagi-lagi dokter tidak menyadari bahwa Ibu Ly mengalami keracunan sianida. Dalam perjalanan pulang, Tan Van mencuri sekitar 900.000 dong Vietnam serta barang-barang pribadi Ibu Ly. Pada tanggal 2 Juni, Tan Van memberikan minuman alkohol beracun kepada seorang penjaga keamanan salah satu perusahaan. Setelah penjaga tersebut dinyatakan meninggal, Tan Van kemudian pergi ke rumah si penjaga tersebut dan mencuri 900.000 dong Vietnam milik penjaga. 1 bulan kemudian, Tan Van meracuni ibu mertuanya dengan segelas teh. Setelah kematian ibu mertuanya, Tan Van mengambil warisan sekitar 2,8 juta dong Vietnam. Pada tanggal 24 Februari 1999, Tan Van mencampur sianida ke dalam obat saudara iparnya yang kemudian dinyatakan meninggal. Setelah membunuh saudara iparnya, Tan Van masih menjalankan perannya menjadi dokter gigi. Dia pun menjalani rutinitas seperti biasanya dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian Tan Van menawarkan diri untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada seorang wanita bernama Ho Thi Mong. Saat dalam perjalanan ke kantornya, mereka berdua berhenti untuk makan siang. Lagi-lagi ketika wanita itu tidak memperhatikan, Tan Van memberikan sianida ke mangkok mie wanita itu.
Beruntung wanita itu selamat dari kematian. Tetapi Tan Van tidak mudah menyerah. Dia kembali meracuni wanita tersebut pada malam hari. Akhirnya wanita tersebut terbunuh. Beberapa bulan setelah itu, Tan Van kembali meracuni seorang direktur perusahaan hanya karena ingin mencuri sepeda motor sang direktur. Pada tahun 2000, Tan Van ditangkap polisi atas tuduhan pembunuhan dan perampokan. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 2,8 gram sianida. Namun, Tan Van kemudian dibebaskan dengan jaminan pada 15 Januari 2001. Pada bulan Maret 2001, Tan Van bertemu dengan seorang teman lama yang menawarkan tumpangan. Dengan menaiki sepeda motor, Tan Van dan temannya menuju ke kafe terdekat untuk mengobrol sambil minum sebotol susu kedelai. Saat temannya sedang memperbaiki sepeda motor, Tan Van berhasil menyelipkan beberapa sianida ke dalam gelas susunya. 15 menit kemudian temannya jatuh sakit dan dinyatakan meninggal dengan penyebab kematian adalah stroke. Setelah temannya terbunuh, Tan Van mencuri 74.000 dong Vietnam dan sebuah ponsel. Setelah itu dia menggadaikan motor temannya seharga 2,8 juta dong Vietnam. Tan Van kemudian melarikan diri. Dalam pelariannya, Tan Van kembali meracuni seorang wanita karena wanita tersebut tidak percaya dengan sertifikat praktek dokter gigi palsu milik Tan Van. Pada bulan Agustus 2001, Tan Van kembali membunuh. Kemudian Tan Van mengganti namanya dengan nama samaran untuk mengambil alih toko pakaian korban dan menjual sebagian tanah seharga 40 juta dong Vietnam. Tan Van kemudian ditangkap pada 15 Oktober 2001 atas tuduhan memiliki racun secara ilegal. Persidangan dimulai pada 25 Agustus 2001. Tan Van dijatuhi hukuman mati, sementara Quang, suami Tan Van, menerima hukuman 21 tahun karena perannya sebagai kaki tangan dalam pembunuhan yang dilakukan oleh Tan Van. Kemudian keduanya mengajukan banding ke Mahkamah Agung Rakyat. Saat itu Tan Van mengklaim bahwa hukumannya tidak adil, sementara Quang meminta pengurangan hukuman. Selama sidang banding pada 1 Februari 2005, Tan Van hanya mengakui tuduhan kepemilikan ilegal racun dan 2 tuduhan pembunuhan serta perampokan. Pada akhirnya Tan Van tetap dijatuhi hukuman mati. Sementara hukuman Quang dikurangi menjadi 17 tahun penjara. Tan Van kemudian mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden Vietnam saat itu. Tetapi sang presiden dengan cepat menolak permohonan yang diajukan oleh Tan Van. Pada tanggal 26 Oktober 2005, Tan Van menjalani eksekusi untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Demikianlah akhir kasus pembunuhan berantai pertama kali yang terjadi di Vietnam.